kasih Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini hari Rabu tanggal 16 September 2020. Gereja memperingati Santo Cornelius Paulus dan Santo Ciprianus Uskup. Bacaan Injil diambil dari Injil Lukas bab 7 ayat 31 sampai ayat 35. Kata Yesus, "Dengan apakah akan kuumpamakan orang-orang dari angkatan ini? Dan dengan apakah mereka itu sama? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan yang saling menyerukan, 'Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak menangis.' Karena Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan roti dan tidak minum anggur, dan kamu berkata, ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan kamu berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bekerja atau melakukan sesuatu untuk orang lain tidak selalu mudah. Selalu ada suka dan dukanya, karena perbuatan baik yang kita lakukan tidak selalu dapat dilihat sebagai sesuatu yang baik. Ada saat di mana pekerjaan atau pelayanan kita itu diapresiasi, membuat kita bahagia dan membuat kita semangat. Tapi ada saat di mana kita sendiri mengalami penolakan tertentu dalam pekerjaan dan pelayanan kita. Penolakan ini bisa membuat kita kecewa, marah, bahkan juga kurang semangat. Penolakan terjadi karena orang tidak menyukai apa yang kita lakukan, atau pelayanan kita mengganggu kenyamanan orang lain, atau tidak mampu melihat makna dari perbuatan yang kita lakukan. Namun penolakan itu akan menjadi indah pada waktunya ketika kita tetap bersandar pada Tuhan. Saudara-saudari, dalam bacaan Injil yang kita dengar, kelihatannya Yesus kecewa kepada orang-orang Yahudi yang melihat semua perbuatannya, mendengar perkataannya, tetapi mata hati mereka buta dan keras, sehingga tidak menerima kehadirannya. Maka Yesus mengatakan bahwa mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar, yang saling menyerukan, "Kami meniup seruling bagimu, tapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tapi kamu tidak menangis." Hal ini disampaikan karena orang-orang Yahudi tidak mengerti dan memahami kehadiran Yesus dan juga Yohanes yang berada di tengah-tengah mereka sebagai tanda keselamatan. Kehadiran Yohanes Pembaptis yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan mendapat kecaman dan penolakan dari orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka mengatakan, Yohanes datang, ia tidak makan roti dan tidak minum anggur. Disebut orang yang kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum. Lalu dikatakan, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Kehadiran Yesus pun tidak luput dari cemoohan dan penolakan. Padahal Yesus melakukan hal yang sebaliknya dari Yohanes. Yesus datang untuk menyelamatkan orang-orang yang hilang, dicela karena
karena makan dan minum, serta bersahabat dengan pemungut cukai dan orang berdosa. Saudara-saudari, intinya adalah utusan Tuhan datang, tapi mereka tidak menanggapi dengan baik, bahkan mencela dan menolak. Dalam kehidupan kita, pengalaman seperti Yesus maupun Yohanes bisa saja terjadi. Niat baik kita untuk membantu orang lain kurang dihargai. Perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan tidak dilihat sebagai sesuatu kebaikan dan kita ditolak. Sanggupkah kita tetap berbuat baik walau kita ditolak? Hal ini pastilah tidak gampang. Namun sebagai pengikut Kristus, marilah kita melakukan pelayanan kita dengan baik. Marilah kita berusaha melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat menyelamatkan orang lain. Marilah kita memberi diri kita seutuhnya kepada Tuhan.